Nah ini makanya tadi benar adanya edukasi sebelum pernikahan itu kadang orang tua tuh gimana ya? Mereka kadang tidak mau tahu akan kondisi anaknya ketika belajar di sekolah gitu. Kayak mereka hanya kayak ya udah yang penting kalian butuh apa bilang. Iya. Tapi saya tidak akan mengurusi mental kalian, saya tidak akan nanya kalian tadi belajar apa. Nah, padahal follow up itu kan penting ya. Halo. Halo. Abangnya konten kreator ya? Iya lagi. Iya. Kalau Anda keberatan tidak apa-apa, di skip aja. Kalau tidak keberatan mari kita mengobrol. That's it. Oke. Jadi mau ngobrol, mau di skip? Boleh. Apa masih bolehnya apa nih, mau boleh ngobrol apa boleh di skip? Boleh. Terserah. Abang mau ngobrol sama aku atau mau skip? Iya, aku orang nyari konten ya harusnya nggak nyekip dong ya. Gitu. Iya, boleh kok. Oke. Alhamdulillah sekali. Oke. By the way nih, kontennya di mana? Via apa? Kontennya via ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, semua platform. Semua platform. Tapi insya Allah ini kontennya tidak berbau hal-hal yang negatif, insya Allah gitu. Karena baru mulai juga. Ini aku bareng teman. Kita sering mendiskusikan sesuatu yang berbau ilmu aja gitu. Biar sharing session aja gitu. Oke, boleh. Iya. Ini by the way dari mana dulu nih, kalau boleh tahu? Aku dari Pontianak. Oh, Pontianak. Oke. Masih kerja, Abangnya? kuliah? Aku dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Aku masih kuliah. Semester berapa? Semester 1. Oh, baru banget dong. Enggak baru. Semester 1. Aku lagi pendidikan profesi. Oh, pendidikan profesi. Tapi kalau dari awal jadinya semester 9. Tembak. Oh iya, benar. Profesi apa, guru? Enggak, aku bidan. Oh, bidan. Boleh sekali bidan ya. Ya, apa tuh? Kalau bidan tuh khusus melahirkan doang ya? Enggak, kita itu dari bayi sampai perempuan sampai menopause kita kalau bidan. Iya, tapi fokusnya di melahirkan juga. Pokoknya segala sesuatu berhubungan dengan perempuan ya? Iya, betul sekali. Segala masalah. Wah, asik nih. Iya. Bidan ya. Kalau abangnya profesinya apa? Aku kebetulan seorang guru aja. Oh, guru. Ngajar di mana, Bang? Ngajar sekarang di MTS kalau kita bilang. MTS. MTS berarti jenjang SMP ya? Iya, seterata dengan SMP gitu. Baru ngajar, belum lama juga. Oh, baru. Mata pelajaran apa, Bang? Waduh, kalau yang diajar kayaknya semua diajar semua ya. Tapi aku ngajar aku kebetulan ngajar Quran hadis, bahasa Inggris. Gitu, sama bahasa Arab juga. Gitu. Oh. Ahlan wa sahlan. Gitu. Iya, boleh juga. Oh iya, benar. Tapi kalau bidan tuh ngurusin kayak apa itu, stunting gitu, masalah kandungan gitu juga ya? Iya, stunting kan jadi masalah nasional di Indonesia sekarang. Nah, tuh gimana tuh menurut kamu tuh? Kira-kira kamu sebagai calon bidan baru nih gitu ya. Solusi penanganan stunting yang baik itu sebenarnya gimana sih? Ya, sebenarnya kalau stunting itu fokusnya lebih sebenarnya ke gizi ya. Dan profesinya lebih ke gizi kalau stunting itu. Jadi stunting itu dimulainya itu dari sejak kita kandungan sebenarnya, Bang. Jadi kalau dari kandungan itu harus diintervensinya sejak dini.
gitu. Jadi misalnya kita mau punya anak, nah kita tuh harus ada programnya dulu. Kita dulu nih sebagai perempuan kita harus jaga kesehatannya dulu karena anak yang akan kita lahirkan itu kesehatannya akan bergantung pada si ibunya gitu. Jadi kalau ibunya kurang gizi, maka anaknya juga berpengaruh atau akan lahir stunting atau gizi kurang gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang harus difokuskan dari sebelum hamilnya gitu sih. Sama pas di 1000 kelahiran pertama. 1000 kelahiran pertama. Berarti umur setahun setengah kali ya? Iya, iya. Iya. Umur 6. Bener-bener harus apa namanya itu? Gizi dan pokoknya makanannya harus diperhatiin banget gitu ya. Iya. Berarti mungkin bisa dibilang aku kemarin pernah diskusi itu memang di Indonesia mungkin harus ada edukasi pernikahan kali ya, supaya orang tua tuh siap menjadi orang tua dan siap punya anak gitu. Karena punya anak tuh kan nggak sekedar cuman buat terus jadi gitu doang ya. Iya, harus betul. Ada persiapannya dulu gitu. Persiapannya dari hal pendidikan, ekonomi juga perlu diperhatikan, kesiapan mental orang tuanya juga. Tapi kalau sekarang di Indonesia, kalau untuk persiapan punya anak itu udah ada Bang, dari KUA-nya juga ada, terus nanti pas dari pemeriksaan fisik di surat keterangan kesehatan itu juga ada di pemeriksaannya. Seharusnya emang udah ada ya, tapi kan ini opini aku ya, nanti mungkin kamu bisa menyanggah atau mungkin setuju. Tapi pada realitanya entah itu karena stunting atau bukan, tapi kan kecerdasan, entah itu dari kecerdasan apa tuh, kecerdasan itu kan IQ, terus kalau etika tuh AQ ya kalau nggak salah, bener nggak sih? Nah gitu-gitu tuh kan pada dasarnya realitanya sekarang di Indonesia tuh merosot gitu. Anak sekarang realitanya banyak yang gimana tuh, anak SMP aja banyak yang nggak bisa baca, terus akhlaknya, moralitasnya juga merosot tinggi gitu kan. Nah itu kan berarti anak SMP ya? Bener, ada tuh di beberapa daerah tuh SMP. Ini true story nih, true story di aku ada. Aku baru dengar. Di MTS tuh ada satu anak, dia bacanya susah, dia nulis tuh nggak lengkap. Kayak misalkan nulis baik itu nanti i-nya hilang, jadi bug gitu. Terus misalkan nulis selamat gitu, paling cuman lamatnya doang, se-nya nggak ada, kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, kok bisa lulus SD? Nah, ya kan mungkin karena kamu tidak di pendidikan ya. Di sistem pendidikan itu kan untuk tahun-tahun yang ini ya, eranya Bapak Nadiem Makarim ya, itu kan tidak ada ujian nasional dan juga semua anak itu harus dinaikkan dengan alasan nanti kalau nggak naik kelas anak mentalnya itu bisa terganggu, ya anaknya jadi malas belajar lah, sekolah dan sebagainya. Akhirnya tidak ada standarisasi, tidak ada tolak ukur anak itu udah proporsional belum masuk ke jenjang berikutnya. Itu kan benar. Itu salah satu, mohon maaf ya, kebobrokan sistem kita gitu. Ya. Iya, bobrok banget ya, sih itu. Ya, mungkin ini agak kritik, tapi seorang yang tidak punya background pendidikan jadi menteri pendidikan tuh aneh, logikanya nggak masuk gitu. Iya kan? Iya. Ya mungkin ya segampang kayak misalkan kamu bidan, aku guru, terus aku disuruh ngurusin ibu-ibu hamil, kamu disuruh ngurusin anak ngajar, itu udah nggak masuk akal. Iya. Nah itu mungkin dampaknya. Nah sekarang itu kan mungkin kata kamu kan udah ada tuh di beberapa seharusnya udah ada gitu ya. Tapi pada realitanya aku pribadi merasakan hal itu. Hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya masuk kategori karena itu pengaruh stunting juga nggak? Apa itu? Ya yang tadi kayak misalkan kecerdasannya merosot, terus akhlaknya merosot, gitu-gitu itu termasuk efek samping dari stunting juga nggak? 50-50 deh kayaknya. 50-50 ya? Enggak terlalu sih, iya. Kalau perilaku sekitar juga berpengaruh sih. Berpengaruh ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan nih, ini mungkin kayak menurut kamu aja gitu. Kalau misalkan ini kan di Indonesia lagi viral banget nih tentang isu MBG gitu ya. Tahu dong MBG dong? Ya kan? MBG apaan? Makan bergizi gratis. Nah, itu kan ada beberapa yang mencegah, biar katanya mencegah stunting lah,
ada yang bilang biar anak itu cerdas lah gitu. Itu sebenarnya efektif nggak sih? Ini aku pribadi selaku orang, bukan orang bidan, bukan orang kesehatan. Kalau menurut aku, kalau kita ingin memperbaiki gizi, akan lebih baik alokasi dana itu diberikan ke stunting ya sih, dalam artian kayak difokuskan ke ibu-ibu hamil untuk edukasi mungkin, untuk itu tadi kayak misalkan menyediakan pola makan yang baik dan benar sesuai takaran gizi dan sebagainya gitu. Itu kalau menurut aku. Itu kalau menurut kamu gimana? Kalau untuk dari segi hamilnya, dari program kehamilannya kita udah memang ada programnya Bang, kita kasih edukasi dan udah ada. Kita kasih edukasi makanan, terus kita kalau memang ada ibu hamil yang bermasalah itu kita kasih intervensi berupa makanan juga sama suplemen tambahan gitu. Kalau untuk program makanan apa ya tadi? Makanan gratis itu kan ada tuh kayak gitu. Makanan gratis itu mungkin menurut pemerintah oke, cuman kalau untuk dalam sehari sekali kayaknya kurang cukup ya. Iya. Karena kan pesannya enggak cuma sekali gitu. Jadi juga nggak terlalu signifikan banget ya. Iya, mungkin untuk anak-anak yang di daerah-daerah, tapi mungkin itu sangat bermanfaat sih untuk makan gratis. Benar. Makanya sebenarnya mungkin malah lebih ke kita apa ya istilahnya fokuskan ke daerah-daerah yang tertinggal aja nggak sih, daripada disamaratakan. Iya, kalau yang di kota tuh mungkin udah bisa kayaknya ya untuk mencukupi bener banget. Kebutuhan ada tuh di berita tuh, maksudnya aku tuh salah satu yang mengkritik makanan bergizi gratis, tapi aku juga mengkritik sebagian kecil masyarakatnya juga gitu, yang mungkin salah sasaran kali ya. Yang di kota-kota tuh kan agak aneh, ada yang minta spaghetti, ada yang minta ayam katsu gitu-gitu tuh, kayak itu mind blowing banget gitu. Maksudnya istilahnya ya nggak salah nggak bener juga, karena memang lingkungan mereka tuh makanannya emang kayak gitu semua gitu loh. Jadi kan kalau mereka aja udah tahu spaghetti, mereka udah tahu ayam katsu, lebih baik nggak usah dikasih. Berarti secara tidak langsung sebenarnya mereka tuh gizinya udah baik. Makanya harusnya kan lebih targetnya tuh ke daerah-daerah yang memang anaknya tuh kurang makan gitu, dalam artian kayak makannya mungkin cuma sekedar ada yang nasi sama garam doang gitu kan. Nah, iya benar itu sih. Mungkin bisa diperbaiki kali ya. Oh ya, aku juga mau nanya, kalau sekolah yang swasta gitu tetap dapat makanan gratis ya? Ini karena aku termasuk nggak pelosok sih, tapi lumayan jauh dari perkotaan gitu ya. Dan ya tahu sendirilah program-program ini kan, aku tidak tahu bagaimana pola pemerintah berpikir, tapi kan pada nyatanya aku sendiri pribadi di sekolahku tuh belum merasakan sama sekali. Dan ya mungkin memang dicoba di kota-kota besar, dan ini pola pikir aku sendiri ya. Mungkin memang di daerah-daerah yang punya traffic yang baik untuk menaikkan citra kalau MBG itu bagus. Itu kalau menurut aku. Buktinya udah sampai Papua juga. Udah, maksudnya seluruh Indonesia itu udah keinjak semua sama MBG, tapi hanya di beberapa lokasi, belum bener-bener merata. Ya kita nggak bisa pungkiri sekolah di Indonesia tuh banyak banget. Banyak banget. Mungkin memang kan di lokasi yang strategis aja. Bener, apalagi SD, SMP, SMA. Iya, mungkin secara bertahap mungkin ya Bang ya. Masih mungkin kalau SD masih agak masuk akal, tapi kalau anak SMA dikasih makan bergizi, gizinya nggak berubah deh. Iya benar banget. Abangnya daerah mana nih Bang? Aku di Jawa Tengah by the way. Ya daerahnya mana? Di mana? Daerahnya Wonosobo, tau nggak? Oh, Wonosobo. Dieng lah, kalau itu Dieng. Gitu. Oh Dieng. Oh belum ada di sana Bang. Di tempatku belum ada, tapi kalau di kotanya udah ada. Oh kotanya. Di kabupatennya kali ya. Gitu. Karena aku tuh dari rumahku ke kota tuh ya 30 menitan lah. Oh, nggak terlalu jauh ya? Ya nggak lumayan jauh dan nggak dekat juga gitu. Jadi belum terjamah gitu. Apalagi faktanya Wonosobo nih agak sedikit curhat ya. Itu nggak tahu sekarang, tapi
dulu pernah menyandang sebagai kabupaten termiskin kedua di Jawa Oh Tengah. iya. Iya, makanya saya sangat prihatin sebagai warga Wonosobo sendiri ya gitu. Tapi gimana lagi? Itu karena pemerintahan Ya, juga. aku pribadi salah satu orang yang paling suka menyalahkan pemerintah. Kenapa? Bukannya aku tanpa alasan ya. Karena ya pada realitanya negara itu yang mengatur kan pemerintah. Ketika masyarakat itu tidak baik-baik saja, ya yang kita salahkan pemerintah. Mereka kita gaji pakai pajak kita untuk ngatur. Kita selaku orang bodoh, kita selaku orang yang tidak bisa, monggo lah, ini tak kasih uang, nah kalian atur negara sedemikian rupa. Kalau kita masih tetap miskin, kita masih tetap sakit, kita masih nggak sejahtera, ya pemerintah kita salahkan. Anda kalian gaji, Anda kita kasih mobil pribadi, motor pribadi, rumah pribadi, apa segala macam pribadi, gitu kan? Tunjangan dan kita nggak dapat apa-apa gitu. Bahkan kesehatan pun harus pokoknya capek deh gitu. Makanya kalau aku paling suka menyalahkan pemerintah. Tapi tetap harus menggunakan dasar, tetap harus ada kritik yang jelas. Jangan tiba-tiba wah pemerintah apa itu tidak baik lah. Iya. Ya memang agak capek ya melihat pemerintah kita, tapi nggak apa-apa. Nggak ada habisnya kalau membahas masalah pemerintah. Bener banget. Paling gemes tuh kalau udah bahas pemerintah tuh aku gemes banget ya. Kayak aku emang ada beberapa teman diskusi juga. Setiap kali membahas ranah pemerintah tuh kayak bawaannya pengen udahan aja gitu. Karena jadinya nanti berantem. Maksudnya gini, so far tuh kayak misalkan aku update berita itu kan lewat sosmed gitu ya. Gitu. Belum pernah tuh ngelihat ada satu berita yang memberikan berita baik tentang pemerintah tuh aku belum pernah dengar. Pernah nggak sih dengar kayak pemerintah telah melakukan ini untuk kepentingan negara atau untuk kemaslahan masyarakat tuh kayaknya belum pernah ada gitu. Mungkin ada cuman jarang kali ya. Mungkin jarang kali ya. Oke, bisa kita bilang gitu kali aja ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau belum pernah ya kayak gitulah. Iya. Jadi kenaikan jadi masuk ke pemerintah. Padahal tadi bahas bidan ya. Iya. Kalau menurut Abang, pendidikan sekarang itu udah oke atau belum di Indonesia? Wah, ini kalau menurut aku ya sangat, jangan sangat ya, kayaknya agak tidak bersyukur banget ya. Tidak baik-baik saja. Karena kenapa itu? Banyak kita mungkin berita nggak usah jauh-jauh ya. Ada beberapa berita-berita viral dari akhir-akhir ini. Terlepas dari kita mungkin bahas dari etika dulu kali ya. Yang dimana etika itu kan jadi budaya paling, jadi identitas paling melekat buat warga masyarakat Indonesia. Etika ya kan. Yang paling kita junjung itu kan etika. Indonesia itu terkenal dengan orangnya yang ramah, sopan. Iya. Ya kan? Tapi pada realitanya banyak berita-berita yang di retorika pendidikan kita itu banyak yang nyeleneh. Kayak kemarin aku dapat berita, ini salah satu yang buruk banget. Ada seorang guru wanita yang dia mengajak muridnya cowok untuk berhubungan suami istri. Dan itu muridnya baru SMP kelas 3 kalau nggak salah. Dan itu udah diajak sebanyak 10 kali. Itu berarti di bawah tekanan ya? Iya, di bawah tekanan. Terus yang kedua, aku pernah baca kemarin di Jawa Timur ada anak yang tidak terima karena dia disindir di salah satu pidato seorang guru di ketika upacara. Dia nggak terima, padahal sebenarnya nggak menyindir dia secara langsung, tapi dia nggak terima. Akhirnya si guru itu pas pulang tuh dicegat ya, di apa sih bahasanya, pokoknya diberhentiin lah, motornya dibakar. Aduh, miris banget. Terus kita masuk mungkin ke tingkat anak-anaknya. Tadi aku udah bilang di awal, banyak anak-anak yang susah ngebaca, susah nulis. Bahkan ada
beberapa penelitian dari kampus-kampus luar negeri kalau nggak salah yang ada meneliti itu, anak Indonesia itu even dia udah bisa baca, dia udah bisa nulis, tapi dia istilahnya tidak bisa memahami satu kalimat. Makanya Indonesia tuh selain buta secara harfiah, tapi Indonesia juga buta secara maknawiah. Gitu. Jadi misalkan membaca satu paragraf gitu ya, misalkan ada seorang anak yang sedang memancing menggunakan cacing di pinggir kali gitu. Itu belum tentu mereka bisa membaca, tapi belum tentu mereka bisa memahami. Gitu. Memahami satu kalimat gitu ya. Benar, secara utuh gitu. Terus apalagi ya? Di tingkat kampusnya, di tingkat universitas yang harusnya menjadi satu tolak ukur ya, mahasiswa itu kan sebagai garda terdepan gitu ya ketika melawan sebuah kepemerintahan gitu. Kita tahu lah ya, mahasiswa itu namanya aja mahasiswa gitu kan, mahanya siswa gitu. Tapi banyak kasus kayak kemarin ada kasus seorang sarjana S3 yang membuat disertasi tapi joki. Terus ada lagi salah satu kampus di Jogja yang memonopoli pemilwa, ada namanya pemilihan mahasiswa. Jadi nggak jauh beda sama pemerintahan kita. Iya. Terus banyak deh. Nah itu kan membuktikan sedikit banyak kasus-kasus yang menurut aku pendidikan di Indonesia tuh nggak baik-baik. Dan satu lagi yang paling penting, upah gaji guru yang tidak sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Sama kayak nakes bang. Iya, nakes juga kali ya. Aku kalau nggak tahu, jadi kalau aku merasa udah ini P3K-nya udah jadi PNS. Belum, kemarin yang itu belum P3K, aku belum PNS atau bla 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 segala macam. Aku tuh baru lulus, nggak baru lulus ya. Aku lulus 2024 kemarin Februari, wisuda. Habis wisuda langsung. Berarti kita seangkatan dong. Kenapa? Oh, cepet dong. Berarti kita seangkatan. Iya seangkatan. Masuk tahun 2019 harusnya. Oh, enggak. Berarti 2001 ya? Aku 2000. Oh, 2000. Aku lulus aku angkatan 2020. Oh, berarti COVID. Cutting. Angkatan COVID. Cutting ya tuh. Iya. Bentar. Ada TikTok. Aku jarang main TikTok, Bang. Oh, kalian bukan user TikTok? User, tapi cuman nggak yang aktif banget gitu. Bener. Aku juga baru pakai TikTok gara-gara mantan doang. Oh, mantan doang. Ya, aku tuh aktifnya di Instagram. Karena TikTok itu agak lain. Sekarang kurikulumnya masih merdeka atau udah ganti? Oh ya Bang, kurikulum pendidikan Indonesia masih yang merdeka atau udah ganti? Sekarang masih merdeka. Wah, masih merdeka dong. Tapi kan kabar-kabarnya kan mitosnya kan ingin diganti lagi. Biasa, beda. Iya. Beda kebijakan. Sekarang Menteri Pendidikan aja ada 3. Membengkak sekali. Oh iya. Sekarang tuh Menteri SD sendiri. Menteri SD sampai SMA. Terus Menteri kampus sendiri sama Menteri Kebudayaannya sendiri. Dulu kan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan jadi satu ya. Jadi satu kan. Yeah. Sekarang 3. Apalagi saya di MTS gitu ya. Itu kan nambah 1 di Kementerian juga. Iya, berarti. Jadi pokoknya sekarang tuh kan kabinet membengkak. Dananya tidak ada. Kayak gitu. Kurikulum yang paling terbaik. Kalau kurikulum yang terbaik menurut Abang itu kurikulum apa? Waduh, kalau mau bicara soal kurikulum, aku sebenarnya, saya tuh kurang, salah satu guru yang tidak terlalu memperhatikan kurikulum. Mungkin ini agak sedikit contoh yang buruk ya, karena prinsip aku gini, mungkin karena aku belum belajar sejauh itu kali ya, makanya aku punya pemikiran seperti ini. Belum merasakan kurikulum yang lain gitu. Kekuatan kurikulum atau apapun itu. Menurutku kurikulum itu buat apa sih gitu kalau menurut aku. Karena at the end of the day, kalau ngajar itu kurikulum nggak dibawa, kurikulum itu nggak digunain, ya kita ngajar masuk ke kelas, kita sampaikan materi kita,
gimana Mm-mm. materi kita bisa diterima sama siswa, that's it gitu. Iya Udah sih, itu yang gitu. paling penting, nyampe atau Nah, enggaknya nah ke mungkin mahasiswa. kurikulum itu kan sebagai apa ya, administrasi kali ya, sebagaimana biar sistem itu tertata dengan rapi, kan mungkin gitu. Sebagai Dan panduan mungkin. sesuai panduan. Terus mungkin kurikulum ada hubungannya dengan materi apa yang akan dicakup jadi LKS atau apa, mungkin gitu-gitu kali ya. Heeh. Dan Iya. aku pribadi belum pernah ke jenjang itu, dan aku tuh memang dari dulu niat jadi guru ya tujuannya mengajar aja, nggak mau yang ribet gitu ya. Ada ilmu diajarin gitu. Iya. Gitu emang, makanya aku tidak terlalu tahu. Makanya kalau dibilang kurikulum yang terbaik, aku juga nggak tahu ya. belum nemu karena so far beberapa guru yang menangani kurikulum tuh mereka selalu tepok jidat ya endingnya. Mereka selalu capek. Jadi kayaknya semua kurikulum tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Jadi saya memilih untuk tidak melakukannya. Gitu, saya fokus mengajar aja udah. Gitu. Mengajar aja. Oh gitu. Abang dulunya jurusan apa, Bang? Aku di pendidikan agama Islam, PAI. Emang ya apa ya? Karena emang dulu juga backgroundnya banyak di agama, jadi nggak mau nyari yang lain juga, malas nyoba-nyoba yang udah aja gitu, yang sejalur aja biar nggak capek. Iya, sekarang belajar juga ya. Benar, daripada mulai yang baru mending memperdalam yang udah ada. Melanjutkan, memperdalam. Benar-benar. Iya, kayak kalau kamu sendiri dulu pernah kayak kepikiran mau kemana dulu gitu nggak? Atau emang cita-citanya jadi bidan? Aku cita-citanya sebenarnya bukan bidan. Cuman disuruh karena orang tua aja sih. Jadi lebih ke ngikut. Iya. Tapi apa emang dulunya tuh apa pengen? Aku dari dulu tuh pengen banget pramugari. Sampai SMA aja kalau ditanya cita-citaku, aku jawabnya pengen pramugari. Cuman karena orang tua aku tidak merestui. Jadi karena sebagai anak yang baik, aku ngikut aja. Benar. Ya, gitu. Ya at the end of the day orang tua tuh pasti banyak ngerti lah. Ya benar. Pramugari ya. Keren sih kiranya pramugari. Cuman emang resikonya lumayan gede juga ya. Setara dengan gaji ya. Besar, iya makanya. Soalnya apalagi awal tahun ini kan jadi awal tahun yang cukup mengerikan ya. Banyak fenomena musibah gitu, kayak kecelakaan pesawat tuh hampir 5 kali kayaknya kemarin, per Januari atau per Desember ya. Itu di seluruh dunia. Iya, di kemarin di Korsel ada, terus di yang aku tanya di Korsel. Terus yang pokoknya di daerah Timur Tengah, kalau nggak Asia Tengah tuh ada. Pokoknya kalau nggak salah tuh ada, aku baca tuh sampai 5 kecelakaan pesawat gitu. Belum lagi banyak bencana alam ya. Kemarin US kebakaran. Besar. Iya. Wah, Januari ini LA. tuh capek banget kayaknya. Dunia tuh kayaknya bumi udah capek gitu. Padahal baru Januari. Iya, baru Januari gitu kayak. 2025 tuh baru mulai gitu kayak. Tapi udah ada. Iya. Gitu. Ada aja. Iya, tapi ya nggak apa ya. Yang penting mah daerah kita selamat gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Iya. Mungkin nggak ngaruh ya. Soalnya tadi tuh aku ketemu sama anak-anak kecil SD ya. Anak-anak kecil yang lagi di musola. Terus pas aku tanya tadi abis ngaji katanya. Terus mereka ngafalin. Dia terus, kalian ngafalin Quran? Aku bilang gitu. Ngafalin bang. Terus rencana mau selesai kapan? 6 tahun lagi gitu. Berarti umur 18 kali ya gitu. Bagus gitu. Maksudnya aku pribadi, aku tuh memang mungkin lumayan aktif di sosial media gitu. Dan lumayan ngelihat fenomena. Apalagi anak-anak sekarang itu kan yang mereka kecanduan akan sosmed, mostly terutama TikTok. Iya, handphone. Miris banget ya. Itu
sangat menyedihkan. Jadi aku tuh kalau ngelihat anak-anak kayak gitu tuh bawaannya seneng gitu, kayak aduh masih ada ternyata. Senang, iya benar. Jadi kayak katanya 2045 Indonesia emas, mungkin ada kali, ada harapan gitu. Sedikit gitu, tapi We never know. ya we never know gitu. Kayak ya ngelihat realita yang ada, anak-anak zaman sekarang lebih nyaman dengan sosial media, lebih nyaman dengan scroll, lebih nyaman dengan main game daripada mereka belajar. Mungkin itu salah satu dampak juga ya, kenapa anak-anak zaman sekarang dalam tanda kutip tidak pintar gitu. Karena Iya. kecanduan hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya aku pribadi itu miris gitu. Kayak Susah ya, juga sih karena juga dari pengaruh dari orang tuanya juga. bener. Kadang orang tua juga. Nah ini makanya tadi benar adanya edukasi sebelum pernikahan itu kadang orang tua tuh gimana ya? Mereka kadang tidak mau tahu akan kondisi anaknya ketika belajar di sekolah gitu. Kayak mereka hanya kayak ya udah yang penting kalian butuh apa bilang. Iya. Tapi saya tidak akan mengurusi mental kalian. Saya tidak akan nanya kalian tadi belajar apa. Nah padahal follow up itu kan penting ya. Kayak misalkan Penting adik tadi banget. belajar apa, sama guru diajarin apa. Perhatian ya. Iya, jangan terus sampai di rumah terus Dibiarin aja. nggak dibiarin. Dan salah satu kesalahan terbesar orang tua, walaupun aku belum jadi orang tua, adalah ketika anaknya nangis, anaknya rewel, dikasih HP. Itu yang menjadi hal paling Iya, banget. Mostly kayak gitu. anak tuh kecanduan gitu. Aku tuh mengalami banget, bukannya mengalami, misalnya ada beberapa anak-anak dari saudara-saudaraku atau orang-orang sekitarku tuh yang mereka kalau HP-nya diambil itu tuh bener-bener tantrum. Iya, benar. Berarti kan mungkin itu nggak tahu penyakit mental atau apa, tapi secara tidak langsung mental mereka kan udah kena. Mereka udah ada kecanduan, ada adiktif di situ. Iya. Kecanduan kan kalau mungkin dulu kecanduan sekedar narkoba atau mungkin minuman keras gitu ya. Sekarang kan kecanduan udah banyak macamnya gitu. Iya, Dan handphone salah satunya. Aku tidak pernah melarang orang untuk menggunakan HP ya, menggunakan sosial media, karena ya kita kalau nggak pakai sosial media juga bakal digoblok-goblokin, kita bakal dibodohin orang gitu. Cuman yang jadi apalagi di zaman masalah, sekarang. ya lagi-lagi edukasi tentang menggunakan sosmed itu dengan baik dan benar. Cuman sayangnya, ini yang jadi permasalahan, konten-konten yang bukannya aku menjadi seorang baik atau sealim ya, nyatanya konten-konten di sosial media itu lebih traffic yang memang kesannya pembodohan, lebih traffic yang memang kesannya viewers banyak, bodo amat orang mau jadi tolol, orang mau jadi nggak baik, bodo amat, yang penting viewers naik kan gitu ya. Apalagi FYP. Nah, tahu kan tren TikTok yang apa tuh, aduh si sadbor tuh yang joget beras abis nih boy, terus joget dulu gitu ya. Oh iya, yang nge-live itu kan, itu katanya udah ditutup. Tren mandi lumpur dulu ya, terus iya. Nah kayak gitu tuh kan, ya kan mereka cari uang, bener. Kalau kita bicara cari uang, orang judi, orang jualan narkoba, semua cari uang. Cuman yang jadi masalah, ini tuh kan menginfluence, namanya aja influencer. Mereka tuh menginfluence, mereka menginspirasi banyak orang. Apalagi anak-anak yang otaknya masih polos. Gitu. Kayak sekarang, aku dulu pas awal-awal ngajar, aku nanyain anak-anak, apa cita-cita kalian? Gak kayak dulu, kayak aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, tuh enggak. Sekarang, aku mau jadi gamer, aku mau jadi content creator, aku mau jadi... Berubah ya. Kayak, itu bagus banget. Tapi perlu kalian tahu, para konten kreator kayak gitu tuh banyak yang menjual urat malu, banyak yang menjual harga diri gitu. Jadi konten edukasi tuh sekarang jarang laku gitu kan. Yang laku tuh kayak gitu, sekalinya laku kadang kalau udah gede ngejilat pemerintah. Dan itu banyak. Mungkin kamu sadar atau nggak sadar, tapi kan ada tuh beberapa yang seperti itu. Jadi kayak waduh, anak-anak zaman sekarang tuh miris gitu. Aku pribadi, aku tuh ngajar SMP dan aku ngajar
aku ngajar MTS dan ngajar di madrasah juga. Anak-anaknya tuh gimana ya, naudzubillah deh pokoknya, kayak sama orang tua tuh nggak ada sopan santunnya. Aku tuh sampai Etika akhlaknya. aku tuh ngajar madrasah, ngajar ngaji itu anak kelas 1, kelas 2 SD gitu. Aku tuh kalau ngajar tuh bahkan kalau mau berangkat itu aku udah males, kayak aduh ngajar anak ini lagi gitu. Karena kalau dimarahin itu, tahu gak sih, kalau kita marah mereka malah ngejek, tau nggak? Kalau misalkan contoh nih, hei kamu diem, dia malah ngebales, kamu diem. Itu kayak harga diri saya tuh terasa kayak aduh udahlah capek mau jadi kayak udah males mau ngasih tahu lagi. Iya, kayak ya mau nggak mau karena itu udah jadi kewajiban, udah jadi tanggungan ya tetap harus dilakuin gitu. Makanya kadang mau sampai kapan gitu, kayak cepet-cepet udahan aja. Tapi kalau udahan ya buat apa juga, aku udah kuliah tinggi-tinggi, udah nyari ilmu tinggi-tinggi, terus jatuhnya cuman diem, bungkam, nggak. Apalagi kalau di Islam tuh kan ada mungkin satu makalah atau hadis atau dalil yang mengatakan ya seburuk-buruknya orang adalah kitmanul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu, dalam artian tidak mau menyebarkan. Jadi kan ya resikonya orang punya ilmu itu kan gitu ya, pasti harus, ya semua orang tuh punya resiko lah. Orang goblok juga resikonya gampang dosa. Orang pintar dalam artian punya ilmu pun tetap harus menjaga dia tetap pada jalannya untuk tidak berdosa, dan salah satunya tidak menyembunyikan ilmu gitu ya. Jadi serba salah, tapi ya nggak apa-apa lah, tetap menjalanin aja. Tapi kamu so far udah udah kerja gitu, apa emang lagi fokus? Aku belum. Nggak magang masih gitu nggak? Oh, kalau magang sih iya lagi magang. Kalau pendidikan profesi full magang. Oh, profesi itu full magang, berarti udah nggak ada teori? Iya, udah nggak. Udah dapat fenomena apa aja kamu so far? Fenomena mungkin ada aja kan, misalnya ada yang aneh gitu kan? Nggak ada sih, nggak ada yang aneh. So far baik-baik aja ya? Baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ada ini nggak? Ya sekedar nanya lah, karena kamu di bidan juga. Misalnya kamu ada sedikit atau mungkin pernah mengalami mungkin kasus something kayak anak yang belum cukup umur udah hamil atau apa gitu, pernah nggak? Maaf gitu. Oh, udah ada. Lumayan banyak atau berapa aja? Kalau pernikahan dini ya, kita tuh kan kalau orang melahirkan tuh kita kalau untuk status itu tuh sebenarnya tidak terlalu penting untuk ditanyakan, tetapi untuk yang anak di bawah usia dini yang hamil tuh lumayan banyak. Kayak perempuan itu kan usia suburnya, usia reproduksinya yang bagus siap itu di atas 20 tahun. Nah, kebanyakan tuh di Indonesia banyaknya tuh hamil di bawah umur 20 tahun itu sih. Dan takutnya ketidaksiapan itulah yang akan jadi masalah nantinya. Itu sih banyak. Tapi yang hamil dini. Kamu nggak nanya ya? Iya, karena mungkin privacy ya. Berarti kamu nggak tahu latar belakangnya kayak apakah ini kecelakaan atau emang ini murni pernikahan gitu, nggak nanya sampai segitunya ya? Paling kita nanya udah nikah atau belum, cuman biasa jawabnya tuh belum pindah kakaknya belum nyampur gitu, jadi masih ikut kakak orang tua gitu. Biasanya sih itu, cuman kita tahu lah kadang. Ya tetap bisa kelihatan kayak, ya gitu ya. Iya, gitu. Dan itu lumayan dari banyak. Usianya juga. Kalau dibilang banyak sih. Apalagi pasti kalau di daerah-daerah terpencil itu pasti banyak. Benar. Itu juga yang miris ya, maksudnya pasti kamu seorang perempuan harusnya merasakan gitu. Aku aja tidak bermaksud pick me, aku sebagai cowok aja kadang ngerasa kayak kalian cewek tuh kenapa sih? Kalian tuh udah pasti jadi korban loh. Kalian tuh selalu jadi korban, tapi kenapa kalian tuh gampang banget diiming-imingi hal-hal yang remeh?
Untuk Padahal kalau ya, dilihat-lihat kita paling rugi sebagai perempuan tuh, bener. perempuan paling rugi. Makanya kalau kita apalagi ya sama-sama muslim nih ya, di agama Islam itu kan Mm-mm. kita udah tahu, kita nggak usah Ya. bahas feminisme, kita nggak usah bahas kesetaraan gender ya. Di Islam aja wanita itu udah dimuliakan semulia itu gitu, seterhormat itu. Mm-mm. Kurang terhormat apa gitu, surga di telapak kaki ibu. Ada Ketika di ibu. akhirat yang ditanyain siapa orang tua yang istilahnya paling harus kamu baktikan, tuh ibu baru bapak itu kan. Terus Mm-mm. apa lagi, bahkan seorang wanita punya dispensasi untuk istilahnya kalau uzur itu nggak sholat, nggak puasa gitu ya, walaupun puasa itu tetap Iya. harus dikodok kecuali sholat gitu ya. Terus Oh, apalagi iya. dapat dispensasi, apalagi punya keistimewaan privilege untuk wanita tuh udah cukup di rumah aja kalau bisa. Nanti urusan nafkah udah cowok aja, kalian cukup ngurusin anak, cukup di rumah, nggak panas, nggak capek. Ya capek tetap capek, tapi tidak berbau yang keras-keras gitu. Udah gitu aja, that's it gitu, nggak yang reko-reko gitu. Tapi kalian masih rewel gitu kayak dengan alasan ya hari gini nggak jalan-jalan, hari gini nggak nongkrong. Nah, nongkrong tiba-tiba bawa adik ya kan, pulang-pulang capek banget. Kalau nongkrongnya sih oke sih, cuman Nah, tergantung pergaulannya, pergaulan. circle-nya kali ya. Iya. Maksudnya kan cowok tuh kan, saya sebagai cowok nih, perwakilan cowok gitu. Cowok tuh kan gini, kalau kata-kata merusak itu kan adanya di cowok ya. Cewek merusak cowok tuh gimana sih? Iya. Tapi kalau cewek merusak, kalau cowok merusak cewek itu Kalau merusak cewek banyak. ciri-cirinya tuh jelas gitu maksudnya loh. Maksudnya ya mungkin kalau kita bahas dari istilahnya ada istilah mungkin keperawanan gitu ya. Itu bisa dirusak gitu. Kalau keberjakaan kan nggak kelihatan tuh dirusaknya dari mana gitu kan. Terus lebih lagi kayak itu tadi, ada mental nanti kalau udah kena. Ya, cowok mah di penjara 4 tahun, habis itu juga udah selesai. Tapi kalau cewek kan apa tuh? Hukum masyarakat tuh sampai mati. Iya, sanksi sosialnya. Sanksi sosial itu sampai mati. Belum harus punya anak juga. Ntar cowoknya minggat lagi, cowoknya pergi. Harus ngurus anaknya sendiri. Akhirnya punya cita-cita tinggi, dikubur dalam-dalam hanya untuk ngurusin anak yang kejadian gara-gara mungkin diiming-imingi besok aku beliin skincare gitu ya. Capek banget gitu. Makanya banyak ya pembahasannya. Bener. Ya lumayan lah. Udah berapa menit ini? Berapa menit ya? Let me check it. Kayaknya mungkin almost ya setengah jam kali ya. Kamu udah kayaknya udah mau tidur atau udah merasa capek ya? Iya nih kayaknya udah kemalaman. Iya sih. Jam berapa sih ini? Jam 10. Jam 10. Iya. Iya. Yaudah ya kalau gitu. Makasih banget nih by the way nih sudah berkenan untuk berdiskusi gitu. Ya. Aku juga banyak menyerap ilmu dari abang sendiri. Aku juga banyak ilmu juga tuh dari kamu. Dari bidan baru nih ketemu sama bidan. Iya, soalnya dari tadi tuh isinya nggak jelas semua. Itu banyak hal biasa di OBTP. Iya sih, benar-benar. Salah juga sebenarnya aku nyari tempat Ome. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yaudah ya, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat insight ilmunya. See you next time dan have a good night, have a good day. Oke, thank you. Abang boleh minta TikToknya nggak? Aku kepo. Oke, TikToknya bentar dulu. Nah, ini TikToknya. Apa nih? Oh, beda username ya. Beda. Coba dicari dulu, siapa tahu nggak ketemuan. Iya. Oke, udah ada. Udah ketemu. Thank you ya, Bang. Aku dulu. Ya udah, bye-bye. Iya, udah. Kasih, Bye.